Selamat datang kembali di channel Naufal Muhammad. Di video kedua ini kita akan membahas cara meremote Raspberry Pi. Ada dua cara untuk meremote Raspberry Pi dengan dua aplikasi berbeda. Cara pertama yaitu menggunakan kabelan peer-to-peer antara Raspberry Pi dengan laptop atau komputer kita. Cara kedua yaitu menggunakan WiFi, di mana Raspberry Pi dan komputer atau laptop kita terhubung ke access point yang sama. Selanjutnya, Raspberry Pi juga dapat kita remote menggunakan dua aplikasi. Yang pertama yaitu VNC View pada laptop atau komputer kita, sedangkan di Raspberry kita harus mengaktifkan VNC Server. Aplikasi kedua yaitu dengan menggunakan Qt. Aplikasi ini berbeda dengan VNC View karena VNC View itu dapat menampilkan desktop dari Raspberry Pi, sedangkan aplikasi Qt hanya menampilkan tampilan terminal dari Raspberry Pi. Oke, langkah pertama sebelum kita menjalankan remote, kita harus mengaktifkan beberapa pengaturan pada Raspberry Pi configuration. Oke, sini kita dapat melihat ada beberapa tampilan seperti hostname, auto login, dan sebagainya. Kita ke tab interface dan seluruhnya di-enablekan saja atau beberapa yang sekiranya penting untuk di-enablekan. Tapi di sini saya semuanya di-enablekan. Selanjutnya kita tekan OK. Karena yang terpenting di sini adalah VNC dan SSH-nya. Karena dua itu yang akan digunakan untuk meremote. Oke, kita tunggu loading booting Raspberry-nya hingga selesai. Oke, sudah selesai, sudah masuk. Oke. Nah, kita lihat di sini ada tampilan VNC servernya sudah aktif. Nah, itu bisa kita klik. Tapi di sini saya tidak mengubah pengaturannya. Hanya mengikuti peraturannya yang standar. Oke, di paling bawah itu ada tulisan download VNC View. Itu kita bisa dapat menurutnya. Oke, yang pertama itu kita menggunakan kabelan. Kabelan ini kita pasangkan di Ethernetnya Raspberry. Dan yang satu lagi, ujung satunya lagi kita pasangkan di Ethernet laptop atau komputer yang kita gunakan. Oke, setelah selesai kita lihat di sini ada hostname yang bernama Raspberry Pi. Oke, selanjutnya kita buka di Google, kita cari VNC View, masuk ke websitenya. Oke, ada tombol download VNC View, kita tinggal download saja, tunggu hingga selesai. Setelah itu kita klik dan kita install. Oke, ikuti langkah-langkah install hingga selesai. Oke, setelah selesai akan ada tampilan VNC View shortcutnya di desktop. Dan selanjutnya kita buka CMD. Oke, kita ping hostname dari Raspberry Pi. Tadi hostname-nya Raspberry Pi. Oke, di situ akan muncul replay, tetapi yang ditampilkan itu adalah IP6. Untuk mendapatkan IP4 kita harus menambah ping Raspberry Pi min 4. Di situ kita dapat IP-nya. .169.234
2010138. Oke, kita tekan enter, selanjutnya continue, masukkan username yaitu tadi adalah P, dan passwordnya password Raspberry yang sudah kita set waktu saat kita menginstal. Oke, klik OK. Oke, berhasil. Tampilan desktop Raspberry Pi sudah dapat kita remote dari komputer atau laptop kita. Oke, seperti tampilan pada umumnya. Bisa kita program langsung. Oke, cara kedua yaitu menggunakan aplikasi Qt. Bisa kita cari di Google. Oke, bisa kita download. Oke, tidak download, terserah. Saya menggunakan Qt yang 64 bit. Oke, kita tunggu selesai. Selanjutnya diinstal. Ikuti proses install hingga selesai. Oke. Kita tutup. Oke, aplikasi Qt sudah tampil di desktop. Selanjutnya kita tinggal memasukkan IP yang kita dapat tadi pada tampilan Qt. Oke, portnya 22, konfigurasinya SSH. Kita juga dapat menyimpan IP tersebut sehingga nanti saat kita ingin login kembali kita tidak perlu mengetiknya, tinggal meloadnya saja. Oke, kalau sudah akan open, tunggu sebentar. Nah, oke, ini klik yes. Oke, Raspberry Pi dapat di remote menggunakan aplikasi Qt. Oke, tampilannya seperti tampilan terminal tanpa menampilkan desktop. Untuk sebagian orang mungkin sangat familiar dengan tampilan terminal ini, tetapi ada juga sebagian orang yang ingin melihat tampilan desktopnya. Bebas, terserah user ingin menggunakan apa. Oke, cara kedua kita menggunakan tethering dari smartphone. Oke, kita hidupkan personal hotspotnya. Oke, di Raspberry kita koneksikan WiFi-nya ke personal hotspot dari smartphone kita tadi. Oke, komputer kita atau laptop kita juga kita koneksikan ke hotspot smartphone kita yang sama. Oke, di smartphone sudah terdeteksi ada dua device yang sudah terkoneksi, yaitu komputer dan Raspberry. Oke, selanjutnya kita buka CMD. Seperti tadi kita ping ke Raspberry Pi min 4 untuk mendapatkan IP 4 dari Raspberry Pi. Kita sudah dapat, yaitu 192.168.43.59. IP tersebut kita ketik di VNC View. Kalau sudah tekan enter, continue, isikan username-nya P, passwordnya yang sudah kita set saat kita install pertama kali. Kalau sudah klik OK. Dan berhasil. Raspberry Pi dapat terkoneksi menggunakan WiFi, terhubung ke WiFi yang sama, Raspberry Pi dan komputer. Selanjutnya kita menggunakan aplikasi Qt, sama kita isikan juga IP yang didapat oleh Raspberry Pi. Yes, dan berhasil login, password. Oke, hasil. Oke, sekarang Raspberry Pi sudah dapat di remote menggunakan dua aplikasi.
Oke, sebenarnya Raspberry Pi dapat kita kombinasikan juga. Mungkin komputer kita tidak ingin mendapatkan internet, tapi hanya Raspberry Pi-nya saja. Itu bisa kita gunakan kabelan yang terhubung antara Raspberry Pi dengan laptop. Selanjutnya Raspberry Pi kita koneksikan dengan access point WiFi, bisa dari smartphone atau dari WiFi yang ada di rumah atau di kantor. Setelah begitu, hanya Raspberry Pi-nya saja yang akan mendapatkan internet, sedangkan komputer kita tidak terkoneksi internet. Oke. Kenapa saya menggunakan smartphone? Karena smartphone bisa kita koneksikan dimanapun kita berada. Mungkin kita bosan kerja di rumah atau di kantor, kita bisa bekerja di luar. Itu kita bisa menggunakan smartphone untuk menjadikan akses point internet dan sebagai penghubung untuk remote desktop atau remote beauty-nya Raspberry. Atau di tempat kita bekerja misalnya sudah terdapat access point WiFi, nah itu juga dapat kita gunakan. Oke, sekian dulu video cara meremote Raspberry Pi. Video selanjutnya kita akan membahas cara membuat bahasa pemrograman sederhana pada Raspberry Pi menggunakan bahasa Python, dan mungkin kita juga akan membahas beberapa sensor dan cara pemakaiannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.